Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi yang sudah disampaikan di pekan kemarin dan sekarang masuk di dalil serta keterkaitan ayat dengan kehidupan sehari-hari. Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Sebelumnya saya sampaikan dulu kompetensi pada pelajaran ini ya. Cara sikapnya mudah-mudahan kalian bisa cermat, bisa menyimak terus ya, bacaan Al-Quran ya, baik dari murotal ataupun dari media yang lain. Kemudian memaksimalkan bacaannya. Kemudian dari sisi sosialnya kalian bisa cermat melihat keadaan di sekitar. Kemudian sumber pengetahuan nanti menjelaskan pengertian halal thayyibah, kemudian identifikasi ayat Al-Quran yang membahas tentang makanan dan minuman yang halal thayyiban, kemudian mendeskripsikan apa itu makanan halal thayyiban. Kemudian di sisi keterampilan kalian yang mudah-mudahan tercapai itu kalian bisa membaca ayat Al-Quran di surat An-Nahl ayat 114 sesuai dengan tajwidnya. Kemudian menyimak bacaannya yang ada di situ ada hukum mad. Kemudian menerapkan hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i di dalam surat An-Nahl ayat 114. Ya. Baik, sebelum kita masuk di pembahasan dalilnya, perlu diingat kembali bahwa yang disebut dengan halal dan thayyiban itu ya berarti kita bisa melihat dari tiga ya kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, halal dari segi wujudnya, zatnya makanan tersebut. Kemudian dari mana kita mendapatkannya juga harus halal, dan prosesnya pun juga harus benar dan halal. Tidak boleh tercampur dengan hal-hal yang haram. Misalkan ada orang yang restoran misalkan menjual atau menggoreng makanan yang haram kemudian tercampur dengan yang halal, maka otomatis yang halal itu akan tercampur dengan yang haram. Nah, itu tidak boleh kita dikonsumsi. Nah, dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 114 ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyuruh kepada hamba-hambanya untuk senantiasa makan makan yang halal dan thayyiban. Kemudian untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita adalah hamba yang Allah perintahkan untuk senantiasa beribadah dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Baik, anak sekalian yang dapat Allah Subhanahu wa taala, itu secara umum terkait dengan ayat yang insyaallah kita akan bahas. Selanjutnya kita bahas dulu terjemahannya. Ini saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, saya terjemahkan per kata ya, per huruf bahkan ya. Fa maka kulu makanlah oleh kalian ya. Makanlah oleh kalian di sini ya. Makanlah kalian semuanya dari apa razaqakum itu
yang telah dirizkikan kepada kalian Allah halalan yang halal, thayyiban yang baik, wa dan bersyukurlah kalian lillahi kepada Allah in jika kuntum kalian adalah iyahu hanya kepadanya, kepada Allah ta'buduna kalian menyembah. Secara umum maka makanlah makanan yang halal lebih baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, dan bersyukurlah kalian kepada Allah dan kalian benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu sebagai seorang pelajar Muhammadiyah yang lebih khusus sebagai seorang muslim, maka apapun yang melekat pada tubuh kita harus benar-benar murni halal, ya, karena itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini ada keterkaitan ayat dalam kehidupan. Yang pertama, dianjurkan, bahkan ini perintah untuk mengkonsumsi makanan minuman yang halal dan baik, halal secara zat, proses dan cara mendapatkannya. Kemudian bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, bersyukur dengan minimal mengucapkan dengan alhamdulillah. Kemudian selalu memanfaatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di jalan Allah. Kemudian wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa, ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukannya. Baik, untuk ayat tadi dan keterkaitan dalam kehidupan kita, ya, seperti itu, ya, ada 4 poin yang harus diingat oleh kalian, ya. Selanjutnya kita bahas tentang hukum tajwid yang ada di dalam ayat tersebut. Dan pada kesempatan ini, ya, saya akan membahas terkait dengan hukum mad asli dan mad tabi'i. Apa itu mad asli, mad tabi'i? Mad itu artinya panjang, ya. Dalam bahasa Arab mad itu panjang, tabi'i itu, ya, asli, ya, tabiat asalnya seperti itu, ya. Mad artinya itu memanjangkan bunyi huruf hijaiyah karena adanya pertemuan antara huruf hijaiyah yang berharokat fathah jika bertemu dengan alif, kemudian ya sukun sebelumnya ada harakat kasrah, dan waw sukun setelah harakat dan dhammah. Nah, bentuk cara bacanya ini maksimal dua harakat atau 2 ketukan untuk mad asli, ya. Contoh dalam kalimat, ya, majalisi, kemudian Musa rahimun, ya. Atau dalam kaidah lain bisa disebutkan, ya, dalam kalimat nuhiha, waw sukun, ya, setelah dhammah, ya, dia sukun setelah kasrah, dan alifnya sukun setelah fathah, yaitu huruf mad asli, yaitu alif, waw, ya, ya, semuanya adalah sukun mati. Jadi bacaannya dipanjangkan sampai 2 harakat atau 2 ketukan. Nah, di sini kalian bisa lihat kembali ke awal, atau bisa kalian lihat langsung di Al-Qur'annya, dibuka di surat An-Nahl ayat 114, ya. Kalau kalian membaca sesuai dengan tajwidnya, maka akan terasa enak didengar. Fakulu, itu 2 harakat. Mimma, 2 harakat 2 ketukan. Razaqakumullah, 2 ketukan juga. Halalan, 2 ketukan. Itu cara membaca mad asli, ya. Baik, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan, ya, ketika membaca Al-Quran.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.